Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat walafiat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta jangan patah semangat dalam proses pembelajaran di tengah pandemi seperti ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi jenis citra penginderaan jauh beserta manfaat penginderaan jauh. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajarannya itu dilancarkan serta dimudahkan. Baik, kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Bayu, Bu, ketua kelasnya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Mungkin cukup sekian doanya. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, langsung saja ya kita mulai proses pembelajarannya. Di sini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama yaitu KD 3.2, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau bisa disingkat dengan SIG. Yang kedua, KD 4.2 yaitu membuat peta tematik wilayah provinsi Indonesia atau satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Nah, di sini juga terdapat indikator pencapaiannya, di antaranya yaitu dapat membedakan citra foto dan citra udara, dan yang kedua dapat mengemukakan manfaat penginderaan jauh. Nah, selanjutnya di sini terdapat tujuan pembelajarannya. Di antaranya yaitu melalui diskusi, siswa dapat membedakan citra foto dan foto udara dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi dan literasi, siswa dapat mengemukakan manfaat dari penginderaan jauh. Nah, sebelum memulai, apakah ada yang tahu apa itu citra? Baik, mungkin langsung saja ya Ibu jelaskan. Nah, di sini terdapat definisi dari citra menurut Ford pada tahun 1979, yaitu citra merupakan gambaran visual tenaga yang direkam dengan menggunakan pengganti penginderaan jauh. Nah, mungkin seperti itu dari definisi citra. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis citra dalam penginderaan jauh. Di antaranya yang pertama yaitu citra foto dan yang kedua citra non-foto. Nah, citra foto ini juga dapat dihasilkan dari suatu kamera yang telah kita rekam seperti itu. Dan untuk citra foto sendiri, non-foto sendiri itu seperti spektrum elektromagnetik. Nah, citra foto ini mempunyai definisi, di antaranya yaitu citra foto merupakan gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Nah, si kamera ini merupakan sebagai suatu sensor dan wahana yang berada di udara. Ketika kita melakukan suatu perekaman, nah, citra yang dihasilkannya itu bisa disebut dengan foto udara. Seperti itu. Nah, citra foto ini dapat dibagi menjadi 4, diantaranya yang pertama yaitu citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum elektromagnetik merupakan rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Nah, jadi si foto
spektrum elektromagnetik ini bisa kita lihat seperti gambar di samping berikut. Nah, di sini juga citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik terdiri dari 4. Yang pertama yaitu foto pankromatik, yang kedua foto ortokromatik, yang ketiga foto inframerah, dan yang keempat foto ultraviolet. Nah, yang pertama yaitu foto pankromatik. Nah, di mana suatu foto pankromatik ini merupakan foto udara yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata, mulai dari warna merah hingga warna ungu. Nah, foto pankromatik ini juga mempunyai kepekaan film yang hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Nah, pada umumnya digunakan film ini sebagai negatifnya dan kertas ini sebagai positifnya. Nah, foto pankromatik ini juga mempunyai wujud seperti pada foto. Nah, ini bersifat tembus gitu cahayanya. Seperti itu. Nah, yang kedua foto ortokromatik. Nah, foto ortokromatik ini merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum yang tampak. Kalau tadi pankromatik tampak mata, kalau ortokromatik itu tidak tampak dari mata gitu. Nah, foto ortokromatik ini mempunyai gelombang panjang dari 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Nah, foto ortokromatik ini mempunyai ciri di antaranya objek yang bisa tampak jelas seperti gambar di samping berikut. Nah, ini warna biru ini bisa dikatakan sebagai keterangan sungai. Nah, kalau hijau ini bisa dikatakan sebagai sebuah vegetasi seperti itu. Nah, foto ortokromatik ini juga bermanfaat untuk studi pantai karena si filmnya itu peka gitu terhadap suatu objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Yang ketiga, foto inframerah, di mana foto inframerah ini merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat sampai dengan panjang gelombangnya itu 0,9 mikrometer hingga 1,2 mikrometer dan inframerah modifikasi atau inframerah dekat. Nah, sebagian besar spektrum yang tampak ini pada saluran merah dan saluran hijau ini juga bisa dikatakan sebagai suatu foto inframerah. Nah, foto inframerah ini juga mempunyai ciri, diantaranya bagian dalam daunnya itu mempunyai rona pada foto inframerah tidak ditentukan berdasarkan warna, tetapi oleh sifat jaringannya. Seperti itu. Jadi, kalau gambar aslinya itu si warna merah ini bisa dikatakan sebagai warna hijau atau sebuah vegetasi gitu, daun-daun pohon-pohon gitu. Nah, selanjutnya foto ultraviolet. Nah, foto ultraviolet ini merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dengan panjang gelombangnya itu 0,29 mikrometer. Nah, foto ultraviolet ini memiliki ciri diantaranya mudah untuk mengenali beberapa objek karena pada perbedaannya itu sangat jelas ya pada suatu kontras gitu. Nah, foto ultraviolet ini juga mempunyai kelemahan. Dari citra foto ini bisa dikatakan tidak banyak suatu informasi yang dapat disadap seperti itu. Nah, foto ini juga sangat baik untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, dapat membedakan atap logam yang tidak dicat seperti itu, jaringan aspalnya seperti ini gitu tidak bisa dapat dideteksi gitu. Nah, selanjutnya terdapat citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera. Yang pertama yaitu foto vertikal.
Nah, foto vertikal ini merupakan foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, jadi foto vertikal ini mempunyai kelemahan di antaranya yaitu foto yang ditampilkannya ini itu tidak bisa tampak secara keseluruhan. Jadi foto vertikal ini bisa tampak di atasnya saja gitu. Jadi terhalang oleh awan atau pepohonan seperti itu. Nah, di sini juga foto vertikal mempunyai kelebihan, di antaranya gambar yang dihasilkan ini serupa dengan peta serta memiliki skala yang konsisten. Nah, apakah ada yang tahu skala itu apa? Silakan Vina Virial. Mungkin itu materi yang sebelum memasuki ke jenis-jenis foto, citra foto. Silakan Vina Virial, skala itu apa? Skala merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya, Bu. Nah, baik. Pinter sekali ya Vina Virial. Langsung lanjut saja ya. Nah, di sini terdapat foto condong, di mana foto condong ini merupakan foto yang dibuat dengan sumbu kamera yang menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Nah, foto condong ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ini foto agak condong. Nah, ini bisa dikatakan sebagai foto agak condong, di mana foto agak condong ini foto yang dibuat apabila si cakrawalanya itu tidak tampak pada suatu foto. Nah, yang kedua ini foto yang condong. Foto yang sangat condong, di mana suatu foto ini bisa dibuat apabila cakrawalanya itu tampak pada suatu foto. Nah, yang ketiga, citra foto berdasarkan wahana yang digunakan. Nah, yang pertama terdapat foto udara, yang kedua foto antariksa, dan yang ketiga foto satelit, di mana foto udara ini merupakan foto yang dibuat menggunakan pesawat atau sebuah drone, seperti itu. Bisa juga dibuat menggunakan layang-layang dan kren gitu, seperti itu. Nah, foto antariksa ini merupakan foto yang dibuat menggunakan pesawat ulak-alik seperti itu yang terbang di luar angkasa. Wah, ini sangat luar biasa ya, bisa sampai ke luar angkasa. Dan yang terakhir ini foto satelit. Nah, di mana foto satelit ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah foto orbital gitu, foto yang dibuat dengan menggunakan satelit. Nah, yang terakhir ini citra foto berdasarkan warna yang digunakan. Nah, jadi ini foto yang pertama itu merupakan foto yang semu atau hitam putih, dan yang kedua foto berwarna. Nah, foto semu atau hitam putih ini merupakan warna citra pada foto ini tidak sama dengan warna aslinya. Nah, beda ya, seperti gambar di samping ini terdapat perbandingan gitu. Nah, jadi misalnya pada pohon-pohon pada foto semu ini terlihat tampak warnanya itu hitam putih, akan tetapi foto aslinya itu berwarna hijau seperti itu. Nah, ini juga banyak memantulkan spektrum inframerah gitu pada foto tampak seperti warna merah seperti itu. Tapi di sini bisa dikatakan sebagai foto semu atau hitam putih. Dan yang kedua ini foto berwarna. Nah, foto berwarna ini foto yang asli banget gitu. Dimana foto berwarna ini menggunakan warna asli yang sesuai dengan warna objek tersebut. Jadi asli gitu si warna pohonnya warna hijau, jadi nggak warna hitam putih seperti itu. Nah, yang kedua terdapat jenis citra non-foto. Nah, di sini terdapat citra berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang pertama yaitu berdasarkan citra inframerah termal, yang kedua citra radar, dan yang ketiga citra gelombang mikro. Nah, citra inframerah termal ini merupakan
citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal seperti itu. Jadi pada penginderaannya itu si spektrum ini pun mendasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya itu pada citra ini tercermin beda rona gitu atau beda warna seperti itu. Nah, di sini juga terdapat perbedaan warna. Terdapat warna merah, hijau, kuning, putih, dan abu. Nah, yang kedua ini citra radar. Nah, di mana citra radar ini merupakan citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Nah, citra radar ini juga merupakan hasil dari suatu penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan. Nah, citra gelombang mikro juga dapat didefinisikan sebagai seperti citra radar seperti itu. Nah, yang kedua citra berdasarkan sensor yang digunakan. Nah, di sini terdapat macam-macam gitu. Di antaranya citra tunggal, citra multispektral. Nah, citra tunggal ini merupakan citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya itu lebar. Nah, sedangkan citra multispektral ini merupakan citra yang dibuat dengan sensornya secara jamak gitu, tetapi si salurannya itu sempit. Nah, kalau si citra tunggal itu salurannya lebar, kalau citra multispektral itu sempit gitu salurannya. Nah, di sini juga terdiri dari dua jenis citra multispektral, diantaranya citra RBV dan citra MSS. Nah, citra RBV ini merupakan sensornya itu berupa suatu kamera yang hasilnya itu tidak dalam bentuk foto, karena si detektornya itu bukan film dan prosesnya itu non-fotografik, seperti itu. Nah, untuk citra MSS ini merupakan sensornya itu dapat menggunakan spektrum tampak maupun spektrum inframerah termal. Jadi si citra ini juga dapat dibuat dari si pesawat udara seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan wahana yang digunakan. Nah, ini juga merupakan citra satelit seperti itu. Nah, citra satelit ini merupakan citra yang dibuat dari antariksa atau luar angkasa. Nah, citra ini juga dapat dibedakan lagi menjadi atas penggunaannya. Di antaranya itu citra satelit untuk penginderaan jauh planet. Nah, contohnya itu seperti citra satelit Viking yang terdapat di Amerika Serikat, dan citra satelit ini juga terdapat di Rusia yang dinamakan citra satelit Venera. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan citra. Nah, di sini juga terdapat pemanfaatan penginderaan jauh, diantaranya dapat menemukan fakta, dapat menjelaskan sebagai dasar penjelasannya, seperti macam-macam citra itu bagaimana gitu, terdapat jenis-jenisnya. Dan yang ketiga itu sebagai alat bantu menyusun teori. Selanjutnya sebagai alat penelitian. Nah, ini alat penelitian ini juga bisa membantu untuk penelitian kalian seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat prediksi dan pengendalian. Mungkin seperti itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas di WhatsApp group, dan untuk pengumpulannya itu di Google Classroom. Seperti itu. Mungkin untuk diskusi selanjutnya bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih.